Salam, kekasih Yesus Kristus. Saya mau berbicara tentang apa itu rest in peace atau beristirahat dengan tenang. Nah saudara, kata rest in peace itu sebenarnya diambil dari konteks Yesaya 57 ayat yang kedua. Dan ia masuk ke tempat damai orang-orang yang hidup dengan tulus hati mendapat perhentian di atas tempat tidurnya. Saudaraku, sesungguhnya kematian bagi orang Kristen bukanlah peristiwa menakutkan. Karena satu-satunya cara untuk kita berjumpa dengan Tuhan di surga adalah melalui kematian. Namun, metode untuk mati itu berbeda-beda. Contoh, Yesus mati dengan terpaku di Bukit Kalvari. Petrus mati dengan dipenggal kepalanya. Ada saksi-saksi iman atau martir yang mati dengan digoreng, mati dengan ditembak, mati dengan dipenggal, mati dengan dibakar, mati dengan disulut dengan api. Itu adalah metode atau cara mati. Sehingga kematian itu tidak menakutkan bagi kita orang percaya. Karena kematian adalah pintu gerbang membuka surga. Sehingga orang yang mati dalam Tuhan biasanya di pusaran kuburannya dituliskan rest in peace, beristirahat dengan damai. Dalam bahasa Latin kata rest in peace atau RIP adalah requiescat in pace. Sama artinya beristirahat dengan tenang. Dan ungkapan atau tulisan rest in peace ini mulai ditemukan di kuburan orang-orang Kristen pada abad ke-18. Nah, istilah ini mempunyai dua pengertian. Jadi kata rest in peace memiliki dua pengertian. Yang pertama, rest in peace berarti orang yang meninggal hidupnya memiliki iman percaya yang benar dan sungguh kepada Yesus Kristus. Nah, saudara-saudaraku, pada abad ke-18 atau pertama kali istilah rest in peace ini dipakai di kuburan-kuburan orang Kristen, itu diberikan kepada orang-orang yang telah mempertahankan imannya sampai mereka mati. Artinya bahwa bukan orang yang mati karena dosanya, mati karena kejahatannya, mati karena kebodohannya, mati karena penolakannya terhadap Yesus, atau mungkin mati karena bunuh diri, mati karena narkoba, mati karena perselingkuhan, mati karena persinahan, mati karena kutuk, mati karena gantung diri, tapi mati karena mempertahankan iman, hidup yang benar, hidup yang kudus, hidup yang suci, dan hidup yang selalu memuliakan Tuhan. Nah, orang seperti ini biasanya, dan ini adalah tradisi permulaan, bahwa di pusaran kuburannya dituliskan rest in peace. Dia layak beristirahat dengan tenang karena dia telah mengakhiri pertandingan iman sampai akhir hidupnya. Nah, itu juga dikatakan oleh Paulus dalam 2 Timotius, bahwa aku telah mengakhiri pertandingan iman. Artinya bahwa sudah layak, sudah finish, dia pemenang, dia the winner-nya. Nah, karena dia the winner-nya, maka dia diberi gelar rest in peace, requiescat in pace. Jadi pengertian rest in peace yang pertama adalah bagi orang yang telah mati dalam Kristus dengan hidup dan iman yang sungguh kepada Kristus. Yang kedua, pengertian rest in peace adalah bahwa orang yang mati di dalam Tuhan adalah sedang beristirahat dalam kedamaian abadi sampai nafiri berbunyi. Nah, saudaraku, dalam Yohanes pasal 11 ayat 11, tatkala Yesus datang ke Lazarus yang telah mati dalam tanda kutip, Yesus berkata bahwa Lazarus tidak mati. Lazarus itu tidur panjang, diterjemahkan dari bahasa Yunani sleep, tidur panjang. Kenapa tidur panjang? Artinya bahwa orang yang mati dalam Tuhan
tubuhnya kembali kepada debu, from dust to dust, atau bahasa Ibrani min afar, kembali kepada asal muasal pembentuknya, yaitu debu. Tapi jiwanya, rohnya ada di surga. Lalu tubuhnya menunggu sampai nafiri berbunyi, lalu Kristus turun dari surga bersama dengan orang kudusnya, lalu orang yang mati dalam Tuhan menurut urutannya bangkit, lalu mengenakan tubuh kemuliaan, lalu orang yang masih hidup atau kita yang masih hidup diubah dalam sekejap mata, glance of eyes. Ting! Dalam sebuah kedipan kita berubah menggunakan tubuh kemuliaan, lalu menyongsong Kristus datang dari surga di awan-awan, kita berjumpa, lalu kita dikumpulkan dan masuk dalam pengadilan Bema atau pengadilan mendapatkan mahkota reward Stefanus. Nah, jadi saudara diberkati oleh Tuhan, rest in peace yang kedua berarti orang itu meninggal dan beristirahat dalam kedamaian abadi hingga nafiri berbunyi. Jadi tubuh ini boleh kembali kepada tanah, tapi jiwa itu kekal. Jiwa itu abadi. Jiwa itu bersama dengan pemiliknya. Jiwa itu kembali kepada penebus, yaitu Kristus. Nah, saudaraku diberkati oleh Tuhan, dari dua pengertian ini, yaitu bahwa rest in peace atau requiescat in pace. Yang pertama adalah dikenakan kepada orang yang hidupnya memiliki iman yang benar kepada Kristus. Dan rest in peace yang kedua berpengertian bahwa orang itu beristirahat dalam kekekalan keabadian hingga nafiri dibunyikan dan dia bangkit untuk mengenakan tubuh kemuliaan. Berarti bahwa rest in peace ini hanya digunakan, sekali lagi, layak digunakan, diberikan kepada orang yang mati berkenan kepada Tuhan. Jadi belum tentu semua orang dituliskan rest in peace adalah orang yang hidupnya benar. Saya membayangkan kalau seandainya di pusaran itu ditulis rest in peace, lalu dikasih catatan kaki. Rest in peace. Catatan kaki, NB. Yaitu bahwa mati kejang-kejang. Rest in peace. Catatan kaki, dia mati gantung diri. Rest in peace. Dia mati karena putus pacar. Rest in peace. Mati kecewa, minum baygon. Rest in peace. Mati bunuh diri. Nah, hal seperti ini sebenarnya tidak layak. Tidak layak untuk orang yang mati tidak sewajarnya dalam iman kepada Kristus. Karena istilah rest in peace artinya hidupnya berkenan kepada Tuhan dan dia beristirahat hingga dibangkitkan dan masuk dalam pengadilan Kristus. Nah, oleh karena itu, mari kita tata hidup kita secara apik dan bijaksana. Supaya tatkala kita mati, di pusaran kuburan kita layak ditulis rest in peace. Kiranya hidupmu berkenan kepada Tuhan. Pegang terus salib Kristus. Layani dia dengan benar. Hidup dengan benar. Sehingga pada waktu kita menutup mata jasmani, lalu kita buka mata rohani, lalu kita melihat di pusaran kuburan kita ditulis rest in peace. Dan dari surga kita akan tersenyum bahwa saya layak mendapatkan penghargaan rest in peace. Karena saya telah mempertahankan iman dalam Kristus hingga maut menjemput. Kiranya Tuhan menolong kita dan kita memiliki iman yang kuat sampai Kristus datang menjemput kita hidup dalam keabadian surga.